Hey yo lur, apakah kalian tahu redenominasi akan dilakukan di Indonesia? Rp1.000 akan menjadi Rp1. Sebenarnya beberapa masyarakat di Indonesia tentunya sudah familiar dan biasanya juga menyebutkan Rp1.000.000 dengan sebutan 1000K kan? Wow, harga Toyota Supra MK5 bakal jadi Rp2,1 juta dong ya? Wah, bisa kebeli dong nih dengan gaji UMR. Sebenarnya nggak gitu ya lur konsepnya. Jadi, redenominasi yang dilakukan adalah penyederhanaan dengan cara menghilangkan 3 angka 0 di mata uang rupiah yang lama. Dan tidak akan mempengaruhi nilai tukarnya sama sekali. Tapi apa sih tujuan dari redenominasi? Sepenting itukah redenominasi? Apa dampak buruknya jika redenominasi yang sudah dilakukan dan gagal? Yuk langsung aja kita bahas di Rudet. Rudik Update insya Allah nggak bikin nambah mumet. Meningkatkan efisiensi transaksi. Tentunya, angka nominal yang lebih pendek memudahkan pencatatan, penghitungan, dan transaksi keuangan. Jadi bakal lebih simpel gitu lur. Nggak akan keserimpet dah tuh, mencet 0 kebanyakan. Oke. Meningkatkan citra mata uang dan kepercayaan publik. Redenominasi sering dianggap menjadi simbol stabilitas ekonomi. Mata uang yang terlalu banyak 0 bisa dianggap lemah tentunya kan lur. Contoh sederhananya gini lur. Banyak dari para turis yang datang ke Indonesia menganggap bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya bagaimana tidak? $1 Amerika Serikat setara hampir 17.000 kan? Nah, turis asing ini datang ya, misalnya nih, menukar uangnya sebanyak $1.000 AS. Yang tadinya cuma 10 lembar pecahan $100, jadi sekitar 17 juta rupiah yang berupa 160 lembar lebih pecahan uang Rp100.000 kan. Udah gitu tentunya mereka kebingungan nih. Ini kok mata uang nolnya banyak amat ya? Begitu pula bagi para investor asing yang akan lebih percaya bahwa Indonesia baik-baik saja dalam segi perekonomian. Pemain penyalahgunaan dana bakal kocar-kacir. Biasanya para pemain penyalahgunaan dana itu tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan dalam bentuk emas, aset yang diatasnamakan orang lain, dan juga menyimpan uangnya di brankas pribadi miliknya, atau bahkan ada tuh di kolong kasir mereka. Jadi, para pemain penyalahgunaan dana ini yang menimbun rupiah dalam bentuk cash, ini bakal kelimpungan. Apalagi saat mereka akan menukar rupiah lamanya ke rupiah yang baru. Ayolah. Secara otomatis, data sistem perbankan akan lebih mudah mendeteksi jika ada pertukaran uang rupiah baru dalam skala besar di suatu tempat yang sama. Nah, setelah kita bahas manfaat redenominasi, sekarang coba kita bahas apa yang akan terjadi jika Indonesia gagal dalam melakukannya. Kebingungan dan kekacauan ekonomi jangka pendek. Jika sosialisasinya buruk, tentunya akan berdampak negatif dan membuat kebingungan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui ya, katanya sih IQ rata-rata Indonesia itu kan, ya kalian tahu sendirilah. Tapi nggak tahu juga sih ya, ini tuh valid atau enggaknya. Aduh, sangat disayangkan ya sebenarnya ya. Semoga aja nggak begitu ya. Beberapa kebingungan dan pertanyaan yang muncul adalah mana uang yang lama dan mana uang yang baru? Nilai tukarnya tuh berapa? Harga barang tuh sebenarnya naik atau enggak sih? Akibatnya nih, harga bisa melonjak karena adanya pedagang atau konsumen yang salah tafsir nilai tukarnya. Contohnya nih, orang bisa mengira Rp10 baru itu tuh jumlahnya lebih murah dibandingkan 10.000 uang rupiah lama. Padahal sama aja dari segi nilai tukarnya kan. Dan tentunya ada oknum pedagang nakal yang bisa saja nih menaikkan harga
yang misalnya barang yang tadinya harga 9.000 menjadi 10 rupiah. Meningkatnya inflasi atau bahkan hyperinflasi kecil. Jika masyarakat dan pelaku pasar tidak percaya dengan nilai uang baru, mereka bisa saja nih menaikkan harga secara berlebihan untuk berjaga-jaga. Menukar uangnya ke mata uang asing seperti dolar misalkan. Akibatnya, nilai mata uang justru turun dan inflasi tentunya meningkat. Kekacauan dalam sistem keuangan dan akuntansi. Jika transisi tidak dilakukan dengan hati-hati, tentunya bisa saja nih, sistem perbankan, akuntansi, dan pajak bisa error karena adanya perbedaan format angka. Dan juga bisa saja terjadi salah input data nominal yang menyebabkan kerugian besar tentunya. Biaya transisi. Tentunya pemerintah akan menarik rupiah lama dan menggantinya ke rupiah baru. Ini pasti akan menambah biaya produksi percetakan uang baru tentunya kan lur. Scam atau penipuan. Adanya penipuan di masa transisi redenominasi. Contohnya ya lur, semisal nih, ada pedagang bakso yang menjual satu mangkok baksonya sebesar 10 rupiah. Nah, ada pembeli yang membeli baksonya ini sebanyak 100 mangkok. Maka yang harus dibayarkan adalah 1.000 rupiah kan. Tapi si pembeli ini membayarnya dengan uang 1.000 rupiah yang lama. Ini tentunya bisa terjadi jika sosialisasi ke masyarakat tidak dipahami dengan benar. Redenominasi bukan sekedar memotong nol, tapi ujian besar terhadap kepercayaan publik. Kalau dilakukan saat ekonominya belum siap, bisa saja nih menjadi bumerang yang berbahaya tentunya bagi Indonesia. Kalau saran gue sih ya bisa diterima sama pemerintah ini mah. Ya gue sih setuju sih mendukung bahkan program redenominasi ini. Tapi apa nggak sebaiknya dirubah aja nggak sih mata uang Indonesia? Yang tadinya rupiah jadi apa kayak gitu? Misalkan tadinya 1.000 rupiah jadi 1 rupiah ya jadi 1 rudet gitu misalkan. Ya tujuannya sih simpel sih, agar masyarakat tuh nggak mumet dan dapat membedakan gitu lur. Yang setidaknya bisa gitu meminimalisir kesalahan dan penipuan yang terjadi di masyarakat. Dan dalam sistem perbankan juga bakal bisa langsung dikonversikan aja kan tuh perubahannya. Tentunya bakal lebih simpel nggak sih? Tolong lur, video ini boleh banget ya diklip bahkan di-share ke pemerintahan. Bahkan juga diviralin juga boleh banget. Agar pemerintah melihat dan dapat menanggulangi kesalahan yang akan terjadi saat masa transisi redenominasi ini berlangsung. Sebenarnya kalau menurut kalian semua nih lur, redenominasi ini perlu dilakukan nggak sih? Atau hanya membuang biaya semata untuk hal yang tidak terlalu diperlukan? Coba kalian komen di kolom komentar ya, gue tunggu jawaban kalian. Karena sebelumnya memang sudah ada nih wacana redenominasi yang dilakukan pada tahun 1965. Pada saat itu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintahan memperkenalkan 1 rupiah baru yang nilainya sama dengan 1.000 rupiah lama. Tujuannya sama sih sebenarnya lur, menyederhanakan sistem keuangan, menekan inflasi, menunjukkan kekuatan baru ekonomi Indonesia. Walaupun tujuannya sama, tapi pada era itu terbilang gagal total lur. Karena redenominasi hanya berhasil jika ekonomi stabil dan masyarakat percaya pada nilai uangnya. Ya semoga aja dengan kegagalan di tahun lampau bisa jadi pembelajaran dan bisa lebih berhati-hati dalam merealisasikan redenominasi ini ya lur. Redenominasi itu seperti diet angka. Tampak langsing di luar, tapi kalau kebiasaan lama nggak berubah, ya tetap aja angkanya akan bertambah. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video ya. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agus Di. See you at next video. Bye.